Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama materi pembelajaran bahasa Indonesia. Kelas 4, tema 2, subtema 1. Untuk materi kita hari ini ada 4 materi pokok. Yang pertama adalah mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks visual. Yang kedua, menjelaskan teks petunjuk penggunaan alat. Yang ketiga, mengamati dan menentukan pesan teks bergambar. Yang keempat, menyebutkan ciri-ciri teks bergambar dan membuat teks bergambar. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, untuk materi yang pertama adalah mencermati gagasan yang didapat dari teks visual. Ada yang sudah tahu apa itu teks visual? Kalau tidak ada, dapat kasih contoh sebagai berikut. Nah, teks visual adalah gambar yang kemudian diceritakan menggunakan teks. Sebagai contoh adalah gambar 1.13. Yaitu gambar tersebut menceritakan keadaan Bella dan keluarganya pada waktu pagi hari. Nah, untuk gagasannya yang tertulis adalah sebelum berangkat sekolah, Bella sarapan terlebih dahulu. Contoh berikutnya, gambar Bella setelah sarapan. Dijelaskan dengan gagasan Bella sudah mendapatkan energi dari nasi yang dimakannya sehingga siap melakukan tugasnya di sekolah. Oke, jadi kita sudah kenal apa yang disebut dengan teks visual. Mari kita praktek bersama-sama mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks visual. Gambar yang pertama adalah gambar matahari. Penjelasannya, energi panas adalah energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Contohnya adalah matahari dan api. Gambar berikutnya, keren ini ya. Ada anak yang bermain alat musik yaitu drum. Penjelasannya, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Contohnya adalah alat musik. Gambar berikutnya. Nah, kira-kira apa penjelasannya? Nah, energi kimia, yaitu energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya adalah bahan bakar minyak. Ya, jadi gambarnya adalah orang yang menjual BBM atau bahan bakar minyak. Gambar berikutnya. Nah, ini ada gambar lampu. Lampu adalah mengandung energi cahaya, yaitu energi yang dihasilkan dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya adalah lampu, sinar matahari. Berikutnya ada gambar kincir angin. Nah, kira-kira bagaimana penjelasannya? Nah, kincir angin mengandung energi gerak, ya, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya adalah kincir angin. Gambar berikutnya,
Nah, ini komputer atau alat elektronik. Penjelasannya adalah energi listrik. Loh, kok energi listrik? Ya, apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik. Contohnya adalah peralatan elektronik, ya, atau komputer. Di situ gambarnya komputer mengandung energi listrik. Tanpa listrik, komputer tersebut tidak bisa menyala. Nah, sekarang apa keterhubungan antara gagasan dari teks visual tersebut? Ya, di situ ada 6 teks visual. Nah, ada gambar matahari, ada anak bermain musik atau energi bunyi, ada energi kimia, ada energi cahaya, ada energi gerak, kemudian ada energi listrik. Apa keterhubungannya? Nah, macam-macam energi. Macam-macam energi, yaitu tadi bisa kita simbolkan macam-macam energi. Ada energi panas, ada energi bunyi, ada energi kimia, ada energi cahaya, ada energi gerak, ada energi listrik. Berikutnya, latihan berikutnya. Nah, ada matahari lagi. Matahari tadi adalah mengandung energi cahaya dan energi panas. Ya, anak-anak. Kemudian ada gambar. Nah, ini gambar air terjun. Kira-kira air terjun mengandung energi apa? Energi gerak. Kincir angin tadi sudah jelas mengandung energi gerak. Nah, ini gambar apa, anak-anak? Kelihatan apa enggak? Ini adalah gambar batu bara. Batu bara ini setelah diolah akan menjadi energi kimia, ya, hampir sama dengan, nah, ini gambar berikutnya adalah bahan bakar minyak yang berasal dari minyak bumi. Ini juga mengandung energi kimia. Nah, ini gambar yang biasa di rumah kalian ada adalah tabung LPG, mengandung energi kimia. Nah, ada juga baterai. Ini juga sama, mengandung energi kimia. Kemudian, nah, yang terakhir ini makanan. Kalian sudah sarapan apa belum? Nah, diusahakan kalian kalau pagi sebelum beraktivitas makan sarapan dulu biar aktivitasnya bisa lancar, ya, karena makanan itu mengandung energi kimia supaya kalian tidak lemas dan bisa konsentrasi untuk beraktivitas. Sekarang kembali ke keterhubungan antar gagasannya. Dari 7 teks visual tersebut, kira-kira apa keterhubungannya, anak? Nah, sumber energi, ya, semua teks visual ketujuh itu adalah sumber energi, ya, mulai dari matahari. Matahari itu adalah sumber panas dan sumber cahaya. Air terjun itu sumber energi gerak. Kemudian kincir angin sama, sumber energi gerak. Ada batu bara, ada minyak bumi, ada gas LPG, ada baterai, dan yang terakhir makanan. Semuanya juga energi, sumber energi kimia. Oke, untuk materi ini kalau kita perhatikan hampir mirip dengan peta pikiran, ya, anak-anak. Bedanya kalau peta pikiran yang subtemanya cuman berisi tulisan. Kalau ini adalah teks visual, ya, hampir sama. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya, menjelaskan teks petunjuk penggunaan alat. Di mana kita biasa menjumpai teks petunjuk penggunaan alat. Nah,
ketika kita atau orang tua kalian membeli peralatan elektronik ya, atau alat apapun, nah di situ biasanya pasti disertai dengan teks petunjuk ya, entah itu di kardusnya atau bungkusnya. Kalau cuma petunjuk sederhana biasanya ada di kardusnya. Kalau petunjuknya agak panjang biasanya ada di dalam bungkusnya, berupa satu lembar kertas atau bahkan bisa berupa sebuah buku ya. Seperti kalau kalian membeli handphone, di situ ada teks petunjuknya yang berupa buku karena penjelasannya sangat panjang. Nah, adapun manfaat dan tujuan dari teks petunjuk penggunaan alat, yang pertama adalah pengguna atau orang yang membeli alat tersebut bisa menggunakan alat dengan baik ya. Barangkali orang tersebut baru pertama kali membeli alat itu, asalnya tidak bisa, maka dia bisa membaca petunjuk tersebut untuk menggunakan alat yang dibelinya ya. Kemudian yang kedua, pengguna merasa aman ya, meskipun belum pernah memiliki, dia tidak takut tidak bisa, karena di situ ada penjelasan yang supaya dia bisa menggunakannya. Kemudian yang ketiga, alat tidak cepat rusak ya, karena ada petunjuk penggunaannya. Jadi orang yang membeli atau penggunanya menggunakan alat tersebut tidak ngawur atau asal-asalan ya. Jadi begitu juga dengan kalian yang misalnya kalian dipinjam handphone ya, handphone orang tua kalian, dan kalian belum pernah membaca teks petunjuknya, maka kalian menggunakannya juga harus hati-hati agar tidak cepat rusak ya. Oke, sekarang menjelaskan teks petunjuk penggunaan alat ya. Jadi ini contohnya, contoh petunjuk penggunaan kipas angin listrik. Di rumah kalian pasti ada kipas angin listrik. Nah seperti ini anak-anak, ada yang di meja seperti ini atau ada yang dipasang di tembok ya. Oke, petunjuknya bagaimana penggunaannya? Yang pertama, masukkan steker pada stop kontak. Apa itu steker? Apa itu stop kontak? Nah, kalau kalian tidak paham, ada gambarnya ya ini. Nah, yang dipegang itu adalah steker, kemudian dicolokkan atau dimasukkan ke stop kontak ya. Yang kedua, tekan tombol on. Nah, pasti ada tombolnya, ada tombol on, silakan ditekan. Kemudian langkah berikutnya, tekan tombol 1 atau 2 atau 3 atau bahkan 4 ya, sesuai dengan kecepatan angin yang diinginkan ya. Kalau misalnya 1 kurang cepat ya dipilih 2, kurang cepat ya pilih 3 atau bahkan 4 ya. Mungkin karena terlalu panas sehingga kipas anginnya tidak terasa. Oke. Kalau sudah, langkah berikutnya tekan tombol putar untuk memutar kepala kipas angin ke semua arah. Nah biasanya tombol ini ada di belakangnya baling-balingnya ya, gambarnya seperti ini. Nah ini kipas anginnya bisa berputar-putar karena sudah ditekan tombol yang berada di belakang baling-baling itu. Nah yang kemudian tekan tombol off untuk mematikan. Kalau sudah tidak dipakai, kemudian sebelum mematikan ditekan tombol off. Karena gambarnya nggak ada yang lain, ini
dapat gambar yang sama. Yang penting ini kalian mengerti ya. Jadi kalau tadi on, sekarang off. Langkah terakhir, cabut steker dari stop kontak jika sudah selesai digunakan. Nah, stekernya dicabut. Nah, materi kita ini adalah menjelaskan teks petunjuk. Supaya kalian bisa menjelaskan seperti ini, nah, langkah yang perlu kalian lakukan yang pertama adalah membaca teks petunjuk dengan teliti. Lagi-lagi kalian harus membaca ya, jadi kalian nggak boleh males-males untuk membaca. Setelah membaca, kalian bisa mempraktekkan ya. Kalian mempraktekkan sambil membaca. Jadi membaca dipraktekkan, akhirnya kalian bisa hafal. Kalau sudah bisa hafal, kalian akan mudah untuk menjelaskan ya. Tapi Pak Arfad belum memberi tugas ini, nanti tugasnya ada tugas yang lain ya. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Menyebutkan ciri-ciri teks bergambar. Nah, di depan tadi ada teks visual, lalu di sini ada teks bergambar. Bedanya apa? Nah, kita ikuti bersama-sama. Sekarang pengertiannya dulu. Teks bergambar adalah gambar yang disertai teks. Teks tersebut dapat berupa kalimat ajakan dengan tujuan mengajak atau memberikan informasi kepada masyarakat umum. Biasanya dipasang di tempat umum yang banyak dilewati orang seperti sekolah, kantor, pasar, dan mal. Nah, kalau kita membaca pengertiannya beda sekali dengan teks visual yang di depan tadi. Kalau teks bergambar ini ya, adalah yang umum biasa disebut dengan poster ya. Oke, sekarang ciri-ciri teks bergambar atau poster adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi. Jadi nggak boleh poster itu kalimatnya panjang ya. Kalau panjang, yang baca juga akan bosan. Yang ketiga, sebaiknya teks dan gambar saling mendukung atau sesuai tema. Nah, jadi gambar dengan tulisan atau teksnya itu harus saling mendukung. Berikutnya, dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Nah, supaya apa? Supaya menarik. Nah, jadi orang melihatnya pasti akan tertarik. Wah, bagus sekali. Tulisannya juga jelas. Nah, akhirnya tujuannya yaitu tadi mengajak orangnya karena tertarik, akhirnya bisa diajak. Contohnya, nah, kita contohkan dulu, mengamati dan menentukan pesannya. Oke, nah, ada 3 teks bergambar atau poster. Yang pertama, yaitu ini gambarnya cukup sederhana, kalimatnya pun singkat, jelas ya. Ayo hemat bahan bakar mulai sekarang. Nah, berarti temanya apa anak? Temanya adalah hemat BBM. Ada kalimat pendukungnya, naik angkutan umum AJ. Nah, boleh tambah seperti itu anak-anak ya. Nah, atau naik sepeda lebih santai, boleh. Jalan kaki aja bro. Nah, jalan kaki aja. Itu adalah langkah-langkah untuk menghemat BBM.
Oke, gambar yang kedua, gunakan air seperlunya. Nah, ini temanya adalah menghemat air. Gambar yang ketiga, bayar hemat energi, ya. Hemat energi sama dengan hemat biaya. Nah, itu tulisannya terlalu kecil, nggak terbaca, ya. Intinya adalah hemat energi. Oke. Nah, membuat teks bergambar. Bagaimana cara membuat teks bergambar? Nah, kalian perlu memperhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya membuat teks bergambar adalah: yang pertama, tulislah ide pokok yang kamu tentukan, yaitu ide pokok atau tema. Kemudian, tuangkan ide pokok atau tema menjadi kalimat-kalimat singkat. Kemudian, buatlah gambar, ya. Jadi, gambar itu langkah yang ketiga, ya. Jadi, untuk membuat poster, kalian jangan menggambar dulu, ya, tapi harus tentukan temanya dulu dan kalimat-kalimat singkatnya. Oke, setelah gambar selesai, kemudian warnai gambarmu dengan pensil warna atau krayon. Itu tadi, gambarnya harus sesuai, saling mendukung, warnanya harus kontras supaya orang yang melihat itu tertarik. Nah, contoh terakhir, nah ini poster ajakan untuk bersepeda, ya. Ayo bersepeda, supaya apa? Supaya tubuh jadi sehat, supaya hemat bahan bakar, supaya tidak ada polusi. Nah, ini poster ajakan untuk bersepeda, gambarnya mendukung, gambarnya anak bersepeda, warnanya juga sangat menarik, ya. Seperti itu anak-anak. Oke, nah sekarang tugas kalian. Nah, tugas kalian tidak usah banyak-banyak, cukup satu aja, ya, itu membuat teks bergambar atau poster. Tapi ingat, temanya kalian nggak usah menentukan sendiri, temanya sudah ditentukan part-part, itu tema hemat energi. Nah, dikerjakan di buku gambar atau kertas HVS, ya. Bisa mungkin kalian di buku gambar, ya, jangan di buku tulis. Kalau bisa di buku gambar, kalau tidak ada buku gambar boleh di kertas HVS. Nah, ini harus diwarnai semenarik mungkin, ya. Oke anak-anak, cukup sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan mengerjakan tugas kalian dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah selesai, untuk sementara kalian foto dan kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing, ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.